Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada bagian akhir seri pembelajaran mengoperasikan PLC pada kajian tentang sistem kontrol terprogram, di mana pada bagian akhir ini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara memprogram PLC dengan menggunakan ladder diagram. Ya. Pada kesempatan kali ini, karena yang akan kita gunakan adalah PLC Omron, maka software PLC yang akan kita gunakan adalah software CX Programmer keluaran Omron. Ya, jadi langkah pertama nanti kita akan melihat bagaimana kita untuk mencoba untuk mengoperasikan CX Programmer tersebut. Namun sebelumnya kita ingat terlebih dahulu kemarin bagaimana terkait dengan tabel input dan tabel output, ya, yang kita sudah rencanakan untuk digunakan sebagai komponen input dan komponen output untuk pengendali mesin stone crusher. Nah, ini yang nanti kita akan jadikan acuan untuk membuat program ladder dalam CX Programmer. Di samping nanti adalah alur laddernya atau alur program dalam laddernya. Langkah pertama adalah kita membuka software CX Programmer. Kalau sudah ada di ikon komputer, maka kita lihat di desktop ada ikon CX Programmer. Kita buka, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari CX Programmer setelah kita buka. Nah, setelah kita buka, maka akan tampil seperti demikian. Nah, kemudian karena ini adalah yang kita gunakan adalah ladder, maka sebetulnya kita bisa memprogram PLC seri Omron apapun dengan menggunakan ladder, baik itu CPM1A, CPM2A, atau keluaran-keluaran yang baru, kita bisa menggunakan ini. Namun karena sebelumnya kita sudah mencontohkan sebuah pemrograman menggunakan mnemonic, dan itu diperuntukkan untuk PLC Omron keluaran lama, seperti CPM2A dan CPM1A, maka untuk kali ini kita akan mencoba untuk memprogram PLC keluaran yang lebih baru, seperti CP1L yang kemarin kita juga di video-video berikutnya kita tampilkan gambar dari PLC CP1L itu. Maka pada kesempatan kali ini PLC yang akan kita gunakan adalah PLC Omron CP1L. Nah, di sini langkah pertama adalah kita membuat file baru, file new. Nah, file baru new, kemudian akan tampil kotak dialog untuk Jing PLC, mengubah parameter PLC. Untuk device name-nya kita biarkan saja. Untuk device type ini kita lakukan perubahan. Apa yang akan kita pakai PLC-nya? Nah, kalau tadi sudah dipastikan bahwa yang kita pakai adalah CP1L, maka kita di sini pilih CP1L. Nah, sebetulnya CP1L ini banyak macam, ya, banyak tipe, banyak model. Maka untuk memastikan modelnya tipenya apa, maka setelah device type ini kita pilih CP1L, maka kita bisa melakukan setting, ya, setting PLC CP1L itu. Di sini akan ada CPU type, ya, tipe CPU-nya apa saja. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan, L10, L dan M. Nah, untuk lebih gampangnya ya kita pilih L saja. Nah, kita pastikan misalkan di sini yang kita pilih CPU-nya tipe L. Nah, kita pilih L. Kemudian yang lain tidak perlu kita rubah, kemudian kita tekan OK. Nah, setelah itu komunikasi dengan komputer nantinya karena kita menggunakan USB, maka network type-nya ini karena sudah muncul USB, maka kita tidak perlu rubah. Kalau mau dirubah nanti akan ada pilihan beberapa. Tapi karena kita tidak akan rubah, maka kita tetap pilih default USB. Nah, kita pilih defaultnya atau USB. Kemudian setelah ini kita atur, pengaturan PLC kita atur sudah, kemudian klik OK. Maka setelah klik OK, maka akan tampil layar seperti demikian. Ya, di bagian kiri ini, di bagian kiri layar, ini akan tampil beberapa menu, ya, menu untuk membuat program. Kalau menu programnya ada di atas, tapi ini adalah submenu yang ada di bawah ini untuk memandu kita untuk membuat program, apakah kita mau mengatur di memorinya atau
mengatur settingan PLC atau mengatur membuat dengan function block atau dengan macam-macam pengaturan yang lain. Ini ada di sebelah kiri. Nah, tapi tampilannya langsung seperti ini. Yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan ini adalah tempat di mana kita membuat ladder diagram itu. Jadi ladder ini nanti akan ditempatkan di sini, ya, di sebelah kanan. Ini adalah di bagian section. Jadi kalau kita misalkan ada di bagian memori, maka tampilannya seperti ini, ya. Kalau kita klik memori, kalau kita klik setting, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau kita klik simbol, maka tampilannya seperti ini, ya. Jadi klik simbol, klik setting, double klik ya, bukan satu klik. Kemudian klik memori, akan tampil begini. Kalau klik simbol nanti jadi seperti ini di layar sebelah kanan. Kalau section tadi sudah defaultnya itu, kalau N berarti ini satu baris program yang menyatakan bahwa program itu N. Nah, ini kira-kira nanti akan seperti itu. Demikian pula dengan function block. Ini nanti kalau kita menggunakan function block sebagai programnya. Nah, karena kita menggunakan ladder, maka kita diposisikan di section saja, di section. Setelah itu di sini langkah pertama adalah kita mengikuti alur laddernya. Tadi sudah dicontohkan laddernya. Laddernya yang pertama logika ya, kita ambil logika programnya adalah kita mengambil kontak input ya. Logika programnya yang pertama adalah kontak input. Nah, di sini ada sub menu. Ya, ada icon-icon di bagian atas. Nah, ini kita pilih icon new contact. Klik ya, klik. Kemudian kita nggak usah drag, cukup kita bawa saja. Ini kita tidak drag. Kemudian diposisikan di sini kita klik. Nah, setelah klik maka di sini tampil kotak dialog new kontak. Nah, pada kesempatan pertama ini, langkah pertama, kontak itu kita harus isi dengan alokasi bit IO, ya, alokasi input. Karena kontak pertama ini adalah kita mengambil tombol start, maka kita berarti mengisikan bitnya adalah bit 01. Maka di sini cukup ketik 1. Ya, ketik 1, kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul edit comment atau komentar. Komentarnya mau diedit, mau dikasih komentar apa, maka kita kasih komentarnya adalah sesuai dengan functionnya, atau mungkin nama komponen, atau lengkap pb1 dan start. Maka kita bisa di sini ditulis lengkap, misalkan pb1 start. Nah, misalkan kita tulis lengkap seperti ini, pb1 start. Kemudian klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ya berarti ini adalah kontak NO kepunyaan pb1 di mana bit inputnya adalah 01. Nah, kemudian yang berikutnya kita mau mengambil tombol stop pb2. Laddernya kemarin adalah kontak NC, ya, logika kontaknya adalah NC. Maka kita di sini memilih gambar yang NC, yaitu new close contact. Klik ini, kemudian kita pasangkan di sebelah start. Sama seperti tadi, dimasukkan bitnya 3, kemudian OK, kemudian komentarnya adalah pb2 stop. Ya, pb2 stop. Kemudian OK, dah langsung muncul. Kemudian sama berikutnya untuk pengaman beban lebih trip overload. Karena ini masih sama kontak NC, maka kita tidak perlu mengubah di bagian atas ini, tetap karena masih muncul ini kontak NC. Kita tinggal taruh klik di sebelahnya, klik, kemudian bitnya 05, bit 05. Kemudian OK. Kemudian komentarnya adalah F1 9798 overload, ya. Kemudian OK, dah. Kemudian berikutnya ini start, stop, trip, kemudian langsung out.
Ya, outputnya adalah kontaktor magnet 1. Ini bit 100.00. Ingat bahwa kita menggunakan CP1L, maka channelnya adalah mulai dari 100. Bitnya 00. Nah, untuk memasukkan output ini KM1 untuk bisa terhubung nanti programnya adalah dengan memilih relay new coil. New coil di sini, new coil. New coil, kemudian klik di sini, klik, kemudian word 100 bit 00. Kemudian oke, kemudian komentarnya kita beri KM1. KM1 ya, KM1. Oke. Dah. Sekarang kita sudah punya kira-kira programnya seperti ini. Nah, ini satu alur. Tapi diingat bahwa program ini masih program, alur programnya adalah kalau ini di on, maka ini langsung on. Karena ini on. Kalau ini on, maka ini on. Belum bisa holding, self holding, belum bisa mengunci. Maka untuk bisa mengunci, maka tombol start ini di paralel, kita pasang jalur paralel, jalur baru sebagai langkah kalau tombol startnya kita lepas atau posisi off. Maka langkahnya adalah di sini kita akan pasang kontak NO kepunyaan kontaktor magnet. Nah, di logika konvensional juga seperti demikian. Maka di logika program PLC pun juga sama. Kita pasang di sini NC kepunyaan kontaktor magnet di sini. Ini logikanya adalah logika KM1. Ibaratnya kontaktor magnet 1. Tapi ini sebetulnya adalah output 100.00. Kita pasang di sini. Caranya adalah dengan memilih new contact OR, ya, new contact OR atau W. Kalau kita mau ketik huruf ya ketik W saja di situ. Kita klik ini, maka di sini ya kita pasang di sini. Kemudian bitnya adalah sesuai dengan bit output 100.00. Kemudian klik OK, maka langsung komentarnya langsung mengikuti ini tanpa kita harus memberikan komentar karena ini adalah kepunyaan KM1. Kemudian OK. Dah, langsung menjadi kontak yang terhubung paralel dengan kontak yang sebelah atas. Ini caranya untuk memasang kontak OR. Dah, kalau sudah kemudian selection mode ya, ini untuk kursornya biar tidak membingungkan, kita tanda panah di selector mode. Dah, ini satu baris program sudah kita bikin untuk membuat kontrol terhadap kontaktor magnet 1. Kemudian yang kedua adalah untuk program membuat kendali untuk PL1, pilot lamp 1. Sama tadi, kita ambil dulu logika programnya. Ini adalah left bus bar sebelah kiri. Ini identik ya, kalau kita di konvensional ini ya sumber fasa. Untuk yang sebelah kanan, right bus bar, ini adalah sumber netral lah. Jadi nanti arusnya itu mengalir dari fasa ke netral. Ini logika programnya seperti itu. Di PLC juga sama. Jadi kalau ini terhubung ke sumber fasa, maka ini selalu diawali dengan kita ambil ini, atau kalau dalam bahasa mnemoniknya adalah load. Ya. Ini kita ambil di sini kontak ini ya, kontak KM1, untuk menyalakan PL1 atau pilot lamp 1 sebagai indikator motor. Kontaktor magnet 1 100.00. Kemudian klik OK, langsung tanpa kita mengubah komentarnya, langsung OK. Kemudian karena ini langsung output ya, begitu ini hidup langsung menghidupkan PL1, berarti langsung keluar output, berarti new coil. New coil taruh di sini, kemudian bitnya channel 100 bit 01. PL1 ini mendapatkan bit 101. Kemudian ketik OK, klik OK. Kemudian di sini komentarnya adalah PL1 ya. Dah, itu saja. PL1 kemudian OK. Kemudian berikutnya ini PL1 sudah, tinggal kita PL2. PL2 dikendalikan oleh bit
overload ya, bit overload, kontak overload terhubung ke 5, berarti nanti kita mengambil bit 5. New kontak, kemudian taruh di bawah ya, di rang kedua. Ini kita ketikkan bit nomor 5, ini adalah kepunyaan overload, langsung komentarnya berarti, kemudian oke. Kemudian langsung keluar mengendalikan output, out channel 100 bit 02. Bit 02 ini kepunyaan PL2. Kalau sudah oke. Nah, ini kira-kira program ladder yang bisa kita buat untuk mengendalikan stone crosser yang kemarin, di mana ini adalah rang ya. Ini adalah istilahnya adalah rang. Ini ada 3 rang, 1, rang 2, rang 3, 0, rang 0, 1, 2. Ya, jadi ada 3 rang, 0, 1 dan 2. Rang pertama ini untuk mengendalikan kontaktor magnet 1. Rang yang kedua untuk mengendalikan PL1, rang yang ketiga ini untuk mengendalikan PL2. Jadi ini kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menuliskan program di SAIC Programmer ini. Ya, langkah berikutnya kalau kita mau melakukan simulasi, maka untuk versi SAIC Programmer 9 ke atas bisa kita lakukan simulasi. Caranya dengan menekan tombol Work Online Simulator. Ya, Work Online Simulator di sini. Ya, ini ada Work Online Simulator. Kita klik, maka ini seperti proses download program ke dalam PLC. Nah, kita lihat di sini. Kita simulasikan. Ini warna hijau berarti artinya ini adalah kondisi tersambung ya, terhubung. Berarti ini adalah garis terhubung ke pengantar terhubung atau garis terhubung ke lab busbar. Ini juga terhubung ke lab busbar. Ini juga busbar kiri, busbar sebelah kiri. Ini berarti terhubung. Berarti ini nyambung. Ini sudah tersambung dan masuk ke masing-masing kontak. Yaitu kontak bit 01, ini bit 00 channel 100, kemudian bit output 10000, ini juga terhubung bit 05 input. Nah, ini kemudian berikutnya kontak yang sudah berwarna hijau ini adalah kontak NC, artinya kontak yang sudah on, sudah nyambung. Berbeda dengan yang tidak berwarna hijau, ini berarti kontak NO, ini juga kontak NO, ini juga kontak NO, ini juga kontak NO. Demikian pula outputnya juga belum berwarna hijau, ya, bulatannya ini belum berwarna hijau, berarti dia masih kondisi off atau terbuka. Ini kira-kira yang bisa kita lihat di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah bit input. Ya, bit input di sini karena bit input ini adalah bisa dikendalikan dari komponen luar PLC, maka di sini di bit inputnya di bagian depannya itu langsung akan ada tanda I. Ya, akan langsung ada tanda I di sini. I.20.03. Nah, jadi kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi ada tanda I.203, 0.03. Ini berarti input ini bisa dikendalikan piranti dari luar PLC. Nah, apakah ada bit yang tidak bisa dikendalikan dari luar PLC? Ya, kita contohkan di sini misalkan. Kita taruh di sini. Kita ambilkan satu kontak. Kemudian kita masukkan bit nomor 12. Nah, kemarin kan teorinya hanya sampai bit 11 yang bisa dikendalikan dari luar PLC. Nah, kita masukkan dengan bit 11 ya, tanpa komentar. Kemudian kita masukkan lagi di sini bit 12 tanpa komentar. Ya, kita lihat perbandingannya. Kita lihat perbandingannya nih, 11 12. Kan bedanya tipis, hanya 1, 11 12. Tapi dilihat di sini, yang 11 ada tanda I di sini, yang 12 tidak. Kenapa? Karena 12 ke atas sampai dengan 15 itu memang tidak bisa dikendalikan oleh komponen input di luar PLC, sehingga dia tidak ada tanda I-nya. Berarti dia adalah internal relay yang tidak bisa terhubung ke piranti komponen input di luar PLC. Itu kira-kira kenapa di sini ada tanda I dan ini tidak ada tanda I.
Pun demikian juga dengan output juga sama. Kalau output yang bisa terhubung ke piranti eksternal, maka dia ada tandanya Q. Nah, kalau yang tidak bisa terhubung, maka dia tidak ada tanda Q di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita hapus. Nah, kemudian kita lihat. Pun demikian dengan kontak di sini. Sama-sama, ini kan kontak, ini juga kontak. Tapi diingat, 100 ini adalah internal relay pada area output. Nah, ini pada area output sehingga tandanya key. Ini adalah internal relay dalam area input sehingga tandanya input, tandanya I. Nah, ini perbedaannya di situ. Nah, ini kenapa ada tanda key? Karena ini memang bisa terhubung ke piranti di luar PLC. Nah, itu kira-kira kenapa di situ ada tanda key dan tidak ada tanda key, dan ada tanda I dan tidak ada tanda I. Nah, ini sudah selesai membuat laddernya, tinggal kemudian kita simpan, ya, kita simpan, pilih folder, ya, misalkan di My Document, kemudian dikasih nama, misalkan di sini Direct Online. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita simpan, kasih nama, pilih folder, dikasih nama, kemudian save. Kalau sudah disimpan, maka kemudian langkah berikutnya kita transfer ke dalam PLC. Nah, kita transfer, caranya adalah transfer kemudian to PLC. Ya, to PLC. Nah, karena di sini kita tidak terhubung ke PLC, maka ini tidak akan berwarna hitam. Ya, tidak akan berwarna hitam, baik to PLC, from PLC atau compare with PLC. Ini tidak berwarna hitam. Nah, tapi kalau misalkan kita mau melakukan itu, maka kita harus menyambungkan komputer dengan PLC. Kita harus menghubungkan PLC dengan cara work online, ya, work online. Nah, tapi karena PLC kita tidak terpasang, maka fungsi work online itu kita jadikan seperti simulasi. Jadi misalkan harusnya kita work online seperti ini, ya. Kita klik work online, maka akan tampil seperti ini. Both connect to the PLC, ya, tentang hubungan ke PLC. Do you wish to continue? Apakah akan Anda berlanjut? Ya, di sini ada keterangan. PLC-nya CP1L, komunikasinya dengan USB. Yakin? Kalau ya, berarti klik yes. Kalau klik yes, di sini kalau itu sukses, maka akan ada langkah selanjutnya, ya. Akan ada langkah selanjutnya. Kalau tidak sukses karena kita tidak terhubung ke PLC, maka di sini tidak akan sukses, ya, tidak ada keterangan itu, sehingga di sini keterangannya adalah does not exist. Select port does not exist, artinya port itu tidak tersedia. Karena tidak tersedia, maka tidak tersambung. Maka kita klik OK saja. Nah, kalau itu sukses, work online kita lakukan, ya, online kan kita sukses, maka yang tampil akan seperti ini. Nah, kalau sukses akan tampil seperti ini layarnya. Jadi layar komputer ini akan berwarna abu-abu, kemudian di laddernya akan berwarna hijau yang terhubung, ya, akan tampil seperti ini. Nah, ini kira-kira yang terjadi. Nah, untuk menguji apakah ladder benar atau tidak, maka kita bisa lakukan dengan cara, ya, kita simulasikan. Ya, kita simulasikan. Jadi ini seolah-olah ini sudah sukses terhubung ke PLC, walaupun ini pada posisi simulasi, ya, work online simulator. Sebetulnya kalau kita lakukan di sini, ya, transfer kan ini sudah berwarna hijau semua. Ya. Nah, kita lakukan seolah-olah transfer, ya, ini sudah terhubung ke PLC, kita lakukan transfer, maka transfer to PLC. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, download option. Apakah kita akan download semua, termasuk program, setting, simbol, komen, program indeks semua? Ya, maka kita lakukan transfer. Oke, kalau sudah transfer atau oke. Nah, maka di sini akan tampil make sure that there aren't. Nah, ini misalkan ada masalah karena ini posisi simulasi, klik yes. Nah, kalau sudah download successful, klik OK.
Kemudian di sini akan ada permintaan make sure that on any problem, tidak ada masalah. Kalau tidak ada, kemudian apakah Anda mau kembali PLC ke mode monitor? Ya, karena kita mau melakukan simulasi maka klik yes. Ya, klik yes, kita simulasikan. Setelah itu kita simulasikan di sini. Nah, ini kan ada inputnya ini 1, 2, 3. Ini input push button, overload. Nah, kita lakukan di sini yang pertama PB1, kita lakukan start. Maka kita tekan tombol enter. Enter, kemudian kita kasih value-nya 1, logika 1, kemudian set. Nah, berarti di sini tombolnya akan berwarna hijau, artinya push button 1 ini on. Nah, push button ini 1 on berarti nanti sesuai logika program maka kontaktor magnet 1 on dan PL1 on. Ini. Kemudian push button ini kita lepas kembali. Kita enter lagi, kemudian value-nya kita kasih 0. Kemudian kita klik set. Nah, lihat di sini kontak push button akan menjadi normal kembali, terbuka kembali, tetapi programnya tetap berjalan karena dia posisinya sudah mengunci. Nah, karena posisinya sudah mengunci maka ini tetap kondisi sebelumnya, KM1 on dan PL1 juga on. Nah, kemudian untuk mematikan kita tekan PB2 kita tekan enter, kemudian value-nya kita kasih 1 berarti ditekan, on berarti kita kasih set. Nah, berarti di sini PB1 kan PB2 kan akan terbuka, warnanya tidak hijau kan, berarti KM1 off, PL1 juga off. Karena apa? Karena PB2 sedang aktif, terbuka. Kenapa terbuka? Karena normalnya adalah NC atau normally close, tertutup. Sehingga saat ini kita tekan maka PB2 akan terbuka, warnanya tidak lagi hijau. Kemudian kita kembalikan lagi ke posisi normal, kita tekan enter lagi, value-nya kita kasih 0. Nah, kita set, maka dia kembali warna hijau. Tuh. Kemudian kita lakukan sekali lagi untuk menguji overload. Ketekan enter, PB1-nya, value-nya 1, kita set on ya. Kemudian enter lagi, value-nya 0, kembalikan posisi semula, set PB2 semula. Kemudian kita simulasikan overload-nya, kita tekan enter, value-nya kita kasih 1, kemudian set. Terbuka, PL2 menyala, artinya indikator overload menyala, terjadi gangguan terhadap motor yaitu beban lebih. Nah, ini overload trip, kondisi overload trip. Kemudian overload trip kita reset, maka kita kembalikan ke posisi semula, kita reset, value-nya kita kasih 0, kemudian kita kasih set. Nah, selesai pengujiannya. Kemudian tinggal download tadi, caranya sudah, PLC, transfer ke PLC. Kemudian oke, selesai, yes. Di download, kemudian klik oke. Kemudian kalau kita mau monitor, klik yes. Kalau tidak, klik no. Dah. Kira-kira seperti itu bagaimana kita melakukan program PLC dengan menggunakan ladder, menggunakan komputer dengan SAIC programmer. Setelah PLC kita program, selanjutnya kita bisa memonitor, menguji menggunakan SAIC programmer di sini selama komputer masih terhubung ke PLC. Tetapi kalau sudah tidak terhubung, kita cabut komputernya, maka kita bisa langsung eksekusi program di PLC itu, karena PLC kalau tidak terhubung ke piranti program apapun, langsung kondisinya adalah kondisi run. Sehingga kita langsung bisa menguji program yang sudah kita transfer ke dalam PLC dan mengujinya sesuai dengan urutan flowchart yang ada. Oke, kira-kira seperti itu untuk kesempatan kali ini, bagaimana memprogram PLC dengan menggunakan ladder program dengan bantuan komputer plus SAIC programmer. Di sini karena yang kita gunakan adalah PLC merek Omron, sehingga softwarenya juga menyesuaikan software yang kompatibel dengan PLC Omron. Kira-kira seperti itu pada pertemuan kali ini.
Ini adalah rangkaian terakhir dari seluruh rangkaian mengoperasikan PLC. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia pendidikan kita, dunia anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.